Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdoa ingin mendapatkan seorang putra, seorang anak. Beliau sampaikan dalam doanya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah aku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, anak yang sholih. Jadi doanya itu tidak sekedar punya anak, tapi anak yang sholih. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doanya anak yang sholih. Muga-muga paringi anak mboten, muga-muga diparingi anak sing sholih. Niku dongane Nabi Zakaria. Setelah berdoa, innaka sami'ud du'a, kemudian Nabi Zakaria ini kan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Apa yang terjadi? Kurun waktu 40 tahun yang berikutnya. 40 tahun yang berikutnya, ya. Ini ceritanya Siti Maryam terputus, kemudian menceritakan tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika melihat keanehan-keanehan yang terjadi, beliau meyakini bahwa itu merupakan kuasanya Allah. Beliau berdoa di usia yang tua, dan itu usia 80 tahun, istri usia 58 tahun, ingin punya anak. Berdoa agar Allah ngasih anak kepada Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Tidak langsung diijabah. Setelah 40 tahun yang berikutnya, tidak langsung. Setelah 40 tahun, ya. Setelah 40 tahun dari berdoa itu baru malaikat. Karena Nabi Yahya ini usianya itu tidak jauh dengan Nabi Isa. Ini kan masa kecilnya Siti Maryam. Ngoten niku padahal Nabi sing tunggu. Nggih. Ora langsung dijabah, ora kaya awake dhewe tunggu saiki kudu ketekan saiki. Nabi ora, wali ora. Salat ora patek tertib, njalukane top chair. Apa ndonga kudu hasil. Nabi Zakaria termasuk Nabi Musa berdoa bagaimana agar Allah itu membinasakan Fir'aun. Itu 40 tahun. Jaraknya 40 tahun. Dari doanya dengan diijabahinya doa. Nabi Zakaria 40 tahun kemudian diijabah doanya. Datanglah malaikat Jibril yang menyampaikan berita. Fanatathul malaikah, Jibril, malaikat mengatakan wa huwa qa'iman yusalli fil mihrab. Di saat itu Nabi Zakaria sedang mengajarkan ibadah sholat di masjid, ya. Karena pada itu ada kewajiban sholat hanya 2 kali, ya, pagi sama sore, ya, wajibnya. Sholat 5 waktu kan hanya untuk umat Muhammad. Namun kewajiban sholat sudah ada pada zamannya Nabi Zakaria, ya. Sudah ada, ya. Zamannya Nabi Musa sudah ada, ya. Pada saat mengerjakan sholat, malaikat sampaikan, innallaha yubashshiruka biyahya. Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan akan lahirnya seorang anak namanya Yahya. Musaddiqan bikalimati minallah. Yang mana Nabi Yahya nanti akan musaddiqan, akan membenarkan, ya, akan menguatkan bikalimati minallah, dengan nabi yang menjadi kalimahnya Allah, yakni Nabi Isa alaihis salam, yang ikut berjuang bersama dengan Nabi Isa. Wasayyidan, dan juga menjadi pemimpin matbu'an yang diikuti. Wahasuran, hasuran mamnu'an minan nisa, tidak ada kecondongan kepada wanita karena disibukkan dengan Tuhannya. Beliau Nabi Isa alaihissalam tidak ada keinginan kepada perempuan. Nabi Yahya, Nabi Yahya tidak ada keinginan pada perempuan. Wahasuran wa nabiyan minas sholihin, dan menjadi seorang nabi dari golongan orang-orang yang salih. Ruya annahu lam ya'mal khati'atan wa lam
yahumma biha. Diceritakan bahwa Nabi Yahya itu tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah berniat untuk berbuat dosa. Nabi sifatnya maksum secara umum, namun Nabi Zakaria sampai dikisahkan atau sampai diriwayatkan oleh Rasulullah bahwa Nabi Zakaria itu lam ya'mal khati'atan wa lam yahumma biha, tidak melakukan dosa dan tidak ada keinginan di hatinya untuk berbuat dosa. Putra Nabi Yahya, putra dari Nabi Zakaria. Qala rabbi anni yakunu li hulamun. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku punya anak, waqad balan honiyal kibar, padahal aku telah jadi tua. Balahat nihayatas sin, sampai kepada usia yang paling tua. Mi'atin wa isrina sanatan, yakni mi'atan wa isrina sanatan, sampai usia 120 tahun. Dungane umur 80. Duwene anak umur 120. Akhirnya kan timbul pertanyaan, apa ya mungkin dua anak Gusti? Wong kula wis umur 120 tahun. Kok sampean kabari akan punya anak namanya Yahya. Wa mraati aqir, dan istriku ini aqirun, ya, mandul, ya. Ndak akan punya anak. Balahat sama niatan watis ina sanatan, sudah berumur 98 tahun. Oke. Laki-laki kuasanya Allah, ya. Terjadilah kehamilan pada ibunya Nabi Yahya. Kadzalika Allahu ya'malu ma yasha. Kemudian qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kemudian Allah sampaikan, ya seperti itulah yang Allah kehendaki. Min khalqillah ulaman minkuma, yakni Allah memang menginginkan adanya putra dari kalian berdua, wahai Nabi Zakaria dan ibunya Nabi Yahya. Allahu yaf'alu ma yasha, Allah melakukan apapun yang menjadi kehendaknya. La yu'jizu anhu syai'un, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Wal idhari hadil qudrah al-azimah, dan untuk menunjukkan kuasanya Allah yang besar, alhamahu as-su'al. Nabi Zakaria dikasih ilham untuk berdoa liujabah biha, untuk diijabah. Jadi memang Allah itu punya kehendak untuk mengijabah, sehingga di usia 80 tahun Nabi Zakaria ini digerakkan oleh Allah untuk berdoa punya anak. Allah punya rencana nanti ketika sudah usia 120 tahun baru akan dikasih anak. Maka para ulama-ulama sufi itu ketika memahami ud'uni astajib lakum, ya, berdoa kalian semua kepadaku, aku akan mengijabah. Memahaminya, kapan orang itu digerakkan Allah untuk berdoa, itu sebagai tanda bahwa orang itu akan diijabah doanya oleh Allah. Kapan waktunya, bentuknya seperti apa, itu kembali kepada kuasanya Allah SWT. Jadi kalau orang itu berdoa, dia telah satu langkah berhasil. Kenapa? Karena akan diijabah oleh Allah. Hanya saja waktunya ijabah kapan, Allah yang menentukan. Jadi Allah ingin mengijabah seorang hamba. Hamba itu digerakkan terlebih dahulu oleh Allah untuk berdoa kepadanya. Itu rentetannya ngoten. Karena doanya hamba itu bukan kemauan hamba. Doanya hamba itu juga kehendak Allah SWT. Kalau Allah menghendaki orang untuk berdoa, berarti Allah menghendaki orang itu untuk mendapatkan apa yang didoakan. Bukan terpisah, doa merupakan kehendak hamba, kemudian ijabah kehendaknya Allah. Kedua-duanya adalah kehendaknya Allah SWT. Karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa dengan adanya seorang anak dari orang tua yang tua renta. Nabi Zakaria digerakkan oleh Allah untuk berdoa di saat usia 80 tahun, dan Allah ngasih anak pada Nabi Zakaria di saat usia 120 tahun. Laki-laki
kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bandingkan dengan apapun ya. Kita akal bagaimanapun tidak bisa.